Juventus gagal kudeta Inter Milan setelah hanya bermain imbang dengan AS Roma. Sang juara bertahan, Inter Milan berhasil bertengger di posisi teratas klasemen Liga Italia 24-25 setelah pesaing terdekat Juventus hanya bisa imbang pada laga teranyar. Dalam pertandingan lanjutan pekan ketiga Liga Italia 24-25 hari Minggu, 1 September 24, lalu, Juventus yang berstatus tuan rumah gagal amankan poin penuh saat menjamu AS Roma. Bertanding di Allianz Stadium, La Vecchia Signora cuma bisa bermain imbang 0-0 kontra Giallorossi. Sepanjang laga berjalan, kedua tim terlihat kesulitan menciptakan peluang berbahaya di pertahanan lawan dan bahkan sama-sama cuma mencatatkan satu shot on target di laga ini. Hingga peluit akhir babak kedua dibunyikan, skor masih tetap tidak berubah damai PAC 0-0. Hasil ini membuat Juventus kini berada di peringkat kedua klasemen Liga Italia dengan mengemas 7 poin dari 3 laga. Sementara itu AS Roma ada di peringkat 17 klasemen dengan koleksi 2 poin, pemuncak klasemen Liga Italia 24-25 di pekan ketiga untuk sementara masih dipegang Inter Milan yang sebelumnya mampu menang telak 4-0 atas Atalanta. Inter Milan unggul produktivitas gol dari Juventus yang berada di posisi runner-up. Laga kontra Liverpool dan Inter Milan bisa jadi penentu nasib pelatih AC Milan. Pertandingan melawan Liverpool di Liga Champions dan Inter Milan di Serie A disebut-sebut bakal jadi penentu nasib Paulo Fonseca di AC Milan. Hal ini menurut Sky Sport Italia via Quinternews, bahwa AC Milan akan menunggu hingga pertandingan tersebut sebelum membuat keputusan serius tentang masa depan pelatih mereka. Fonseca sejatinya baru saja ditunjuk sebagai pelatih baru Milan pada musim panas ini. Pria berusia 51 tahun itu adalah sosok yang dipilih Rossoneri untuk menggantikan Stefano Pioli setelah mengalami pasang surut selama 5 tahun, termasuk kemenangan gelar Serie A pada tahun 2022. Namun, sejauh ini segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana bagi Fonseca. Akhir pekan lalu, pelatih asal Portugal itu hanya bisa membawa timnya meraih hasil imbang 2-2 saat bertandang ke Lazio. Itu terjadi setelah hasil imbang melawan Torino di laga pembuka dan kekalahan mengejutkan dari Parma di pekan kedua Serie A. Segalanya tidak akan menjadi lebih mudah bagi Milan. Rossoneri akan menjamu Venezia dalam pertandingan pertama mereka setelah jeda internasional, dan pertandingan itu kini menjadi pertandingan yang harus dimenangkan bagi Rossoneri. Mereka tidak boleh gagal mengalahkan tim yang baru promosi untuk kedua kalinya hanya dalam 4 pertandingan di awal musim. Kemudian, Milan akan memulai kampanye Liga Champions mereka melawan tim yang sangat tangguh. Liverpool pada 18 September. Setelah itu, mereka akan memainkan laga sulit lainnya menghadapi Inter dalam duel bertajuk Derby Milano di Serie A pada 22 September. Rangkaian pertandingan itu bisa jadi penentu nasib Fonseca di Milan. Jika ia gagal membawa timnya meraih hasil positif, maka ia mungkin bakal dipecat. Stefano Pioli masih terikat kontrak dengan AC Milan. Kabar mengejutkan datang dari AC Milan terkait situasi kontrak mantan pelatihnya, Stefano Pioli. Meskipun telah resmi berpisah pada Mei lalu, Pioli ternyata masih terikat kontrak dengan klub hingga Juni 2025. Hal ini memicu dilema baru di tengah awal musim yang mengecewakan bagi Rossoneri. Menurut laporan dari calciomercato.com, meskipun Milan dan Pioli telah mencapai kesepakatan untuk tidak melanjutkan kerjasama, perpisahan tersebut belum sepenuhnya diformalkan sebagai pemutusan kontrak. Kesepakatan yang ada menyatakan bahwa hubungan kerja akan dihentikan setelah Pioli menemukan klub baru. Namun, hingga saat ini, mantan pelatih tersebut belum menemukan pelabuhan baru untuk melanjutkan karirnya. Akibat situasi tersebut, Milan tetap harus membayar gaji Pioli sebesar 4 juta euro per musim hingga ia mendapatkan pekerjaan baru. Pioli sempat dipertimbangkan oleh beberapa klub di Italia, seperti Bologna dan Napoli, serta klub Prancis Rennes, bahkan tawaran dari Arab Saudi, namun tidak ada yang terwujud. Ini menempatkan Milan dalam situasi rumit. Jika manajemen Rossoneri memutuskan untuk memecat pelatih saat ini, Paulo Fonseca, klub bisa saja terjebak dengan 3 pelatih yang masih terikat kontrak, Pioli, Fonseca dan pelatih baru. Ini menjadi beban finansial yang tidak kecil bagi klub, terlebih di saat performa tim di lapangan sedang tidak memuaskan. Paulo Fonseca, yang baru memimpin Milan musim ini, kini berada dalam sorotan setelah serangkaian hasil buruk. Hingga pekan ketiga Serie A musim ini, dalam pertandingan terakhir melawan Lazio, Milan hanya mampu bermain imbang 2-2. Fonseca dihadapkan pada 3 laga krusial berikutnya melawan Venezia, Liverpool, dan Inter. Hasil dari pertandingan ini bisa sangat menentukan nasibnya di Milan. Meskipun posisi Fonseca belum sepenuhnya terancam, evaluasi menyeluruh akan dilakukan setelah 3 pertandingan tersebut. Tidak seperti sebelumnya, kali ini banyak pemain Inter tak dipanggil tim nasional.
Inter tidak akan mengalami kehilangan banyak pemain selama jeda internasional. Tuttosport mencatat bahwa pelatih Nerazzurri akan memiliki lebih banyak pemain yang siap diturunkan daripada biasanya selama latihan, tidak seperti biasanya di mana hampir 3-4 skuad Inter memperkuat tim nasional. Untuk jeda internasional kali ini ada beberapa pemain yang tidak lagi memperkuat tim nasional. Jan Sommer telah pensiun dari tim nasional Swiss, Benjamin Pavard tidak dipanggil oleh Didier Deschamps untuk laga Nations League bersama Prancis. Kemudian Luciano Spalletti memutuskan untuk tidak lagi mengandalkan Matteo Darmian dan Francesco Acerbi. Sementara Nicolo Barella akan menjalani operasi hidung karena adanya gangguan pernapasan sehingga ia akan tetap berada di Appiano. Kemudian Stefan de Vrij tak lagi masuk skuad Belanda di bawah arahan Ronald Koeman. Alessandro Bastoni dan Hakan Calhanoglu mengalami gangguan kebugaran meski keduanya tetap ikut pemusatan latihan, namun diprediksi akan kembali lebih cepat dan tidak terlibat dalam pertandingan internasional negara mereka masing-masing. Deal, Juventus resmi kontrak penyerang Sunderland. Raksasa Italia Juventus telah mengontrak penyerang Sunderland Louis Hemir dengan status pinjaman dalam langkah sensasional dengan tujuan untuk kesepakatan permanen. Dalam kesepakatan mengejutkan yang tidak diharapkan oleh penggemar, mantan penyerang Benfica, yang telah berjuang untuk memberi pengaruh pada WRCD diharapkan awalnya bermain untuk tim B Juve yang bermain di Serie C. Situs web resmi sunderlandsaf.com mengonfirmasi kesepakatan tersebut. Gaya bermain yang cepat dan fisik yang umum di Inggris, terutama di Championship, tidak sesuai dengan gaya Hemir. Sunderland ingin para penyerang mereka menekan dan mengejar bola. Namun, sudah jelas bahwa ini bukan cara Hemir memainkan permainan. Permainan Italia mungkin lebih sesuai dengan keinginan sang penyerang. Direktur olahraga Sunderland tentang kepindahan Louis Hemir ke Juventus. Filip Kostic merupakan salah satu pemain yang diharapkan Juventus akan mendapatkan rumah baru pada bursa transfer lalu. Dengan pemain sayap Serbia tersebut dikaitkan dengan sejumlah klub, Kostic telah menarik minat banyak pelamar, dan bersaing ketat dengan tim lain untuk merekrutnya ke dalam skuad mereka. Galatasaray adalah klub terbaru yang menyatakan minatnya untuk merekrutnya, dan jendela transfer Turki masih terbuka hingga 18 September. Como dan Monza masih incar ex-pemain Inter Milan, Ivan Perisic dengan status bebas transfer. AC Monza dan Como masih berharap bisa melakukan langkah mengejutkan untuk merekrut mantan pemain sayap Inter Milan, Ivan Perisic dengan status bebas transfer. Hal ini menurut laporan Gazzetta dello Sport via Internews, bahwa kedua klub tersebut masih punya kesempatan untuk merekrut Ivan Perisic meski jendela transfer telah resmi ditutup pada 30 Agustus 2024. Mereka masih bisa mengamankan tanda tangan Perisic di luar bursa transfer karena pemain asal Kroasia ini saat ini berstatus tanpa klub setelah mengakhiri kontrak dengan Hajduk Split. Seperti diketahui, pemain berusia 35 tahun itu sudah memiliki banyak pengalaman di Serie A. Perisic bergabung dengan Inter dari Wolfsburg pada musim panas 2015. Dan Perisic tentu saja membangun reputasi positif selama berada di Inter. Pemain Kroasia itu menghabiskan total 7 musim berseragam Nerazzurri. Namun, pada musim 2019-20 ia sempat dipinjamkan ke Bayern Munchen, memenangkan treble Eropa bersama raksasa Jerman itu. Kemudian ia kembali ke Inter, membantu Nerazzurri meraih gelar Serie A pada musim 2020-21, pada musim 2021-22, musim terakhirnya di Inter, Perisic menemukan performa terbaiknya saat bermain sebagai bek sayap. Inter pun mengapresiasi kontribusi luar biasa dari Perisic dengan menyodorinya kontrak baru. Namun, pemain Kroasia itu memutuskan untuk pindah ke Tottenham Hotspur dengan status bebas transfer pada musim panas 2022.